Shalom jemaat CWS yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti ibadah online pada hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa GSJA CWS Gedung Kenanga kembali dibuka. Kita kembali dapat beribadah bersama setelah masa transisi atau pelonggaran PSBB ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan, dan ada beberapa komitmen yang perlu kita buat saat kita berada di lingkungan gereja untuk kebaikan dan kesehatan kita bersama sebagai berikut. Yang pertama, Gereja GSJA CWS Gedung Kenanga berada di zona hijau. 2. Gereja sudah melakukan desinfeksi di area gedung gereja. 3. Gereja sudah menambahkan fasilitas pencegahan COVID-19. 4. Gereja sudah menyiapkan protokol pencegahan COVID-19 di area Gedung Kenanga, dan hal ini perlu kita taati bersama. Kelima, sekolah minggu untuk saat ini ditiadakan atau belum aktif sampai pemberitahuan berikutnya. Dan berikut adalah protokol kesehatan untuk memasuki area Gedung Kenanga demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Yang pertama, pastikan kita dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke gereja. 2. Gunakan masker sejak dari rumah, selama perjalanan dan selama berada di gereja dan kembali ke rumah. 3. Ikuti jalur akses masuk yang sudah disiapkan di area gereja. Jadi pintu gereja, pintu masuk dibatasi, Bapak Ibu dapat mengikuti arahan dan petunjuk yang sudah disiapkan. Keempat, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, kalau bisa lebih, dan selalu mengikuti tanda pembatasan jarak yang tersedia. Kelima, mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disiapkan. 6. Mengikuti pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas. Jika setelah 2 kali pemeriksaan suhu tubuh lebih besar dari 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan masuk ke area gereja demi kebaikan Anda dan kebaikan jemaat yang lain. Hindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. 8. Hindari berkumpul dan berdiam lama di area gereja selain beribadah. Untuk Bapak Ibu ketahui, jam ibadah gereja juga akan diperpendek sesuai dengan arahan Badan Pengurus Daerah GSJA. Yang ke-9, mengikuti ketentuan lainnya untuk pencegahan COVID-19. Bapak Ibu yang berusia lanjut, anak berusia di bawah 10 tahun, dan ibu hamil dihimbau untuk mengikuti ibadah melalui YouTube live streaming di channel YouTube CWS Kenanga. Channel YouTube ini akan meliput secara live 4 ibadah CWS Kenanga, yaitu pukul 6 pagi, 9 pagi, 15.30 sore, dan pukul 6 sore. Selain itu, kami menganjurkan jemaat selalu membawa hand sanitizer pribadi sehingga dapat membersihkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti ibadah langsung di Gedung Kenanga, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah Gedung Kenanga di link YouTube yang diberikan. Untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam memberikan persembahan, GSJA CWS telah menyediakan QR Code Indonesian Standard yang tampak pada layar ini. Bapak Ibu dapat memindai dengan perangkat yang terhubung dengan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Paytrend, Sakuku, ShopeePay, dan GoMobile dari Bank Niaga. QR Indonesian Standard ini merupakan alternatif dalam memberikan persembahan atau kolekte, sedangkan 3 nomor rekening BCA CWS untuk persembahan, misi, dan bantuan sosial tetap berfungsi sebagaimana sebelumnya. Sampai jumpa dalam ibadah bersama di Gedung Kenanga pada hari Minggu 5 Juli 2020. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang turut bekerja kepada setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian bersama. Mengangkat pujian kita, terima sukacita surga. Sebab Tuhanlah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab Kaulah kekuatanku Tuhan. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Kita mengatakan bersama, haleluya, haleluya, Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Kami mau terus mengiringmu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam jiwaku. Engkau yang selalu memberikan ketenangan di dalam batinku. Di dalam badai yang bergelora dalam kehidupan kami, kami tetap percaya, berpengharapan kepadamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sebab Kaulah kekuatan di jiwaku Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Oh, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar kembali dari firman Allah yang terambil dari Matius 5 ayat 20 sampai 44. Sambil mempersiapkan Alkitab kita yang akan kita baca, maka kita akan terlebih dulu datang kepada Tuhan memohon pertolongannya melalui doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Topangan pemeliharaan-Mu begitu nyata, sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan, walaupun kami tidak lakukan di dalam satu ruangan yang sama, tetapi kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan terima kasih untuk media yang boleh menopang kami untuk tetap melakukan pelayanan ini. Tuhan berkati kami semua, kerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kasih karunia-Mu juga menyertai hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhanlah yang memperlengkapi dan memampukannya agar firman yang akan kami pelajari bersama-sama itu semata-mata merupakan pesan Allah terhadap kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat CWS yang ada. Hari-hari ini kita ada di masa pandemi COVID-19. Dan ada istilah yang begitu tren yang sekarang kita dengar terus-menerus, yaitu new normal. Istilah ini sebenarnya telah dipakai atau telah muncul pada saat usai krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 sampai 2008, yang kemudian berlanjut pada masa resesi global pada tahun 2008 sampai 2012. Dan pada saat ini istilah new normal kembali dipakai atau muncul di dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. New normal bisa diartikan terjadi perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan penambahan protokol kesehatan yang berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Beberapa protokol kesehatan yang nanti akan kemudian kita lakukan yang bisa disebut dengan new normal, di antaranya adalah mencuci tangan di air yang mengalir dan memakai sabun cuci tangan. Kemudian yang biasanya kalau kita cuci tangan jika ada alasan tangan kita kotor, tapi kali ini kita harus terus mencuci tangan tanpa alasan itu. Dan yang kedua adalah kita memakai masker ketika kita berada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Ini juga yang tadinya biasa hanya dipakai oleh para medis atau alasan-alasan khusus di dalam pekerjaan-pekerjaan khusus. Tapi kali ini menjadi new normal atau itu yang akan terus kita kerjakan hari demi hari. Apalagi yang satunya adalah lagi kita tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan kemudian kita tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang banyak atau terdiri dari banyak orang, yang tentunya pada saat ini juga berimbas kepada aktivitas persekutuan gereja. Maka ke depan mungkin saja hanya sebagian saja jemaat Tuhan yang boleh ada di dalam gereja, dan di mana gereja-gereja akan sadar dan saling berganti, minggu ini siapa dan minggu depan siapa, karena dalam protokolnya maka di dalam ruangan itu hanya boleh memuat setengah dari kapasitas yang ada. Bahkan mungkin tidak setengah, tetapi seperempat, karena ada aturan di mana kursi-kursi yang akan diatur tidak lagi berdekatan, tetapi memiliki jarak yang lumayan atau minimal 1 meter. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa new normal ini harus dilakukan? Di masa pandemi ini, betapa rentannya kita terkena COVID-19. Tidak saja membahayakan kesehatan kita, tetapi juga bisa mengancam nyawa kita.
Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata new normal tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masa-masa tertentu saja yang membutuhkan hal itu. Tetapi new normal juga berlaku dalam kehidupan beriman kita. Dalam perikop yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, dalam Matius 5 ayat 20 sampai 48, Yesus kemudian mengungkapkan kepada murid-muridnya beserta orang-orang Yahudi melalui ajarannya ketika Yesus berkhotbah di bukit. Bagaimana kemudian hidup beriman yang baru? Kekasan ucapan Yesus itu terletak dalam frase atau kalimat pemulai yang mengatakan, yang membedakan old normal dan new normal, yaitu kata-kata telah mendengar, telah difirmankan menunjuk kepada old normal, dan kata-kata tetapi aku berkata kepadamu menunjuk kepada new normal. Saya akan membacakan langsung old normal yang Yesus katakan pada ayat 21. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. New normalnya adalah setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pada ayat 27 dan 28, old normal dikatakan Yesus jangan bersinah. Tapi new normal dikatakan Yesus setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Pada ayat 31 dan 32, old normal dikatakan Yesus siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi new normal, Yesus berkata setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Pada ayat 33 dan 34, old normal dikatakan Yesus jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. New normal dikatakan Yesus, janganlah sekali-kali bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, dan demi kepalamu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Pada ayat 38 dan 39, old normal dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. New normalnya Yesus katakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan yang terakhir adalah ayat 43 dan 44. Old normal, Yesus katakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan new normal Yesus katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus menyampaikan ini agar kehidupan beriman tidak rusak karena terpapar dosa dan keinginan-keinginan yang jahat dari daging dan tawaran dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, dapatkah kita menjalankan new normal yang diajarkan Yesus? Jawabannya tentu adalah dapat. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai kehidupan baru ketika merespon karya keselamatan dengan percaya, menerima dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Di Roma 6 ayat 4 dikatakan dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup yang baru yang seperti apa yang sedang dimaksudkan? Ini kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Maka di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24, Rasul Paulus
firman Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus menolong kita untuk memahami dengan baik kehidupan yang baru tersebut dengan mengkontraskan manusia lama dan manusia baru. Di mana manusia lama dan perilakunya adalah hidup tanpa pengenalan akan Allah, hidup dalam hawa nafsu, mengerjakan dengan segala serakah, segala kecemaran, penuh dusta, mencuri, berkata kotor, kosong, sembrono, penuh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan dan rupa-rupa percabulan. Tetapi manusia baru adalah hidup dalam pengenalan akan Allah, mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran, berkata benar, peramah, tidak mencuri, tidak berkata kotor, kosong dan sembrono, penuh kasih, suka mengampuni, penuh ucapan syukur dan hidup dalam keadilan, kebaikan dan kebenaran. Untuk menjadi manusia baru, Rasul Paulus memberikan cara bagi kita. Pertama adalah menanggalkan. Apa yang harus kita tanggalkan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah jelas manusia yang lama atau old normal, di mana hanya terjadi sekali, yaitu menanggalkan atau membuang kehidupan yang lama yang akan membuat kita menemui kebinasaan, karena di situ penuh dengan hawa nafsu yang menyesatkan serta seperti yang terjadi pada kondisi manusia lama. Yang langkah berikutnya, Rasul Paulus kemudian mengatakan bahwa kita perlu diperbaharui. Apa yang perlu diperbaharui yaitu pikiran dan roh kita. Pembaharuan yang terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus. Manusia tidak dapat memperbaharui dirinya sendiri, karena itu hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Maka perlu penyerahan diri untuk dibaharui. Inilah yang harus kita kerjakan. Dan langkah yang ketiga adalah mengenakan. Apa yang perlu kita kenakan? Kita perlu mengenakan manusia baru. Mungkin bisa diistilahkan new normal, sesuatu yang berbeda sama sekali, sesuatu yang baru yang tidak biasa kita kerjakan, bahkan tidak ingin kita kerjakan. Maka Rasul Paulus menganalogikan caranya adalah menanggalkan pakaian lama lalu menggantinya dengan pakaian yang baru. Maksudnya adalah benar-benar masuk ke dalam suatu yang baru. Berbeda sekali dengan manusia yang lama, di mana manusia lama dikuasai oleh keinginan daging yang jahat yang membawa kepada maut, tetapi manusia baru tidak demikian. Ia diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika kita mengenakan manusia baru, itu bukanlah sebagai kebiasaan belaka, sekedar dapat dikerjakan setiap hari dan kemudian dapat ditukar kembali dengan cara yang lama apabila bosan, melainkan suatu peristiwa yang sekali dikerjakan maka harus terus berkelanjutan sampai akhir. Inilah yang menjadi perbedaan dengan new normal yang akan kita terapkan nanti. Maka ketika pandemi selesai, new normal mungkin akan selesai. Walaupun orang akan memaklumi kalau ada orang yang tetap pakai masker, tidak lagi dipermasalahkan. Tetapi manusia baru tidak bisa seperti itu. Manusia baru akan terus berlangsung sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seharusnya kita juga melakukan protokol untuk new normal pada masa pandemi COVID-19. Begitu pula dalam kehidupan beriman kita. New normal atau manusia baru harus dikenakan terus-menerus. Itulah yang menjamin orang percaya hidup dalam kebenaran yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang percaya tidak perlu ragu mengenakan manusia baru. Karena Yesus Kristus memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita, yang pada bulan yang lalu kita rayakan, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi. Agar apa? Agar kita mampu hidup tetap dalam koridor yang dikehendaki Tuhan, dan mampu bersikap benar dalam segala situasi termasuk masa pandemi corona ini. Roh Kudus akan menuntun kita melalui firman seperti yang menjadi kesaksian
di dalam Amsal bagaimana sikap orang percaya terhadap setiap situasi, yaitu dalam Amsal 30 ayat 5, 8, dan 9. Dikatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, teruslah mengenakan manusia baru. Tuhan memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan pada kaki Yesus. Serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan pada kaki Yesus. Serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia ganti segala dukamu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kembali kami datang memohon dengan kerendahan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin menaikkan segala permohonan-permohonan doa kami. Karena Engkau adalah Allah yang mendengar dan Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami. Kami mau berdoa Tuhan, bahwa di masa yang dekat nanti ke depan kami akan melaksanakan kehidupan yang mungkin sangat baru bagi kami, yang disebut new normal. Ketika hal itu diterapkan, kami berdoa agar Engkau menolong kami semua. Pertama, Engkau menolong pemerintah dalam merencanakan dan dalam pelaksanaan kebijakan ini,
agar semua telah dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik, dan apa yang akan dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik. Tuhan memberikan mereka kesatuan hati, hikmat daripada Tuhan, agar semua serempak dapat menjalankannya bersama-sama. Semua ini demi kebaikan bangsa ini, agar pandemi corona bisa ditekan penyebarannya. Begitu juga aktivitas yang merupakan hal yang menolong keberlangsungan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Tuhan menolong agar semua masyarakat dapat menerimanya dan dapat mengikutinya dengan baik, belajar untuk disiplin karena merasa itu penting, bahwa ini semua karena keberpihakan kepada kehidupan manusia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dalam menghadapi penerapan new normal ini. Tentu begitu terbatas ketika harus beribadah, dan hanya sebagian saja yang boleh datang ke gereja, karena itu merupakan kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi Engkau menolong kami dengan kesadaran yang baik bahwa itu perlu kami lakukan secara bergantian, menjadi wujud kasih kami kepada sesama dan kepada gereja Tuhan. Kami tetap bisa beribadah dari rumah. Kami juga yang juga akan beribadah di gereja akan juga secara tertib dan disiplin menjalankan setiap protokol yang nanti akan diberlakukan. Tolong kami, beri kami kesabaran, beri kami damai sejahtera, beri kami sukacita, agar kami dapat melakukannya dengan benar. Tuhan, kami berdoa di masa-masa ini begitu banyak persoalan yang kemudian muncul, baik itu persoalan finansial, begitu juga persoalan-persoalan yang lain, hubungan-hubungan di dalam rumah tangga karena sehari-hari terus bersama. Maka Tuhan menolong kami semua. Biarlah kami diberikan kesadaran yang baik bahwa hal ini memang perlu dilakukan. Untuk kami belajar berpengharapan kepada Tuhan. Kami belajar menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah sumber berkat kami, Engkau pasti akan menyediakan dan mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Engkau akan menopang hari-hari kami. Begitu juga untuk hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga. Tuhan menolong, biarlah kasih Kristus melimpah-limpah di dalam hati masing-masing anggota keluarga, di mana kasih itulah yang kemudian memampukan untuk menanggung segala sesuatu, memampukan untuk tetap menerima keadaan dan mengasihi dan tetap berpengharapan. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gereja dalam menghadapi penerapan new normal ini. Tuhan, beri kami kebijaksanaan sebagai gereja dan tolong kami agar semua perlengkapan untuk perlengkapan penunjang yang harus kami siapkan, kami dapat siapkan dengan baik. Semua itu karena keselamatan manusia. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk garda terdepan, para petugas medis, TNI dan Polri yang terus ada di garis depan dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkati dan jaga lindungi keluarga mereka. Dan Tuhan juga memberikan mereka sukacita dalam mengerjakan tugas ini, karena inilah tugas-tugas yang mulia sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan buat kami semua, agar kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang terus mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Karena dengan demikian kami mampu berhadapan dengan segala situasi. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, kami manusia baru akan menghadapinya dengan penuh ucapan syukur. Dan Allah akan berkarya dengan luar biasa di dalam setiap sikap dan respon kami yang benar terhadap segala situasi. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk seluruh gereja. Biarlah juga bersatu terus memohonkan kepada Tuhan agar masa pandemi ini boleh selesai, dapat ditangani dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dunia, bangsa-bangsa atau negara-negara yang mengalami hal yang sama. Tuhan juga menolong
Apapun kebijakan yang sedang dikerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati para pasien, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu, biarlah kasih Kristus akan terus nyata dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, di mana sekarang waktunya kami melihat peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk mewujudkan kasih kami, untuk menguji apakah kami mengasihi sesama kami atau tidak. Melalui kepedulian kami akan kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Dengarkanlah Tuhan. Dan jika itu berkenan, maka kami akan dengan sabar menunggu jawaban Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita telah selesai dalam ibadah ini, dan biarlah kita semua meneladani Kristus dan jadilah saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka.